Kabar baik, PSSI resmi umumkan naturalisasi 2 striker grade A. Kabar mengenai proses naturalisasi beberapa pemain keturunan juga menjadi perhatian. Salah satunya adalah Ole Roemeny, penyerang FC Utrecht yang dirumorkan akan segera dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Meskipun Ole Roemeny masih mempertimbangkan banyak hal sebelum menerima pinangan PSSI, kabar terbaru menunjukkan bahwa proses naturalisasi ini berada di jalur yang tepat. Selain Ole Roemeny, nama Daan Rots juga mencuat sebagai salah satu kandidat naturalisasi. Pemain berusia 22 tahun yang kini bermain di FC Twente ini disebut-sebut memiliki keturunan Indonesia dan sedang dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia. Kabar ini semakin diperkuat dengan interaksi di media sosial antara Daan Rots dan Vardy Bachdiem yang dikenal sebagai sosok yang berjasa dalam membawa pemain diaspora ke Indonesia. Proses naturalisasi pemain diaspora menjadi bagian dari strategi PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Kehadiran pemain-pemain berkualitas yang memiliki darah Indonesia ini diharapkan mampu menutup kekurangan yang ada di dalam skuad Garuda. Erick Thohir dan PSSI sangat serius dalam proyek ini karena melihat kebutuhan timnas Indonesia akan pemain-pemain berkualitas agar mampu bersaing di level internasional. Namun, proses ini tidak selalu berjalan mulus. Misalnya, kasus Maarten Paes. Dengan segala upaya yang dilakukan oleh PSSI, termasuk dorongan dari Erick Thohir untuk memprioritaskan pemain timnas Indonesia di Liga 1. Diharapkan sepak bola Indonesia dapat terus berkembang dan bersaing di level internasional. Proses naturalisasi mesin gol timnas Indonesia tinggal menunggu waktu. Shin Tae-yong semeringah sambut Ole Roemeny. Proses naturalisasi Ole Roemeny semakin terlihat nyata dengan berbagai indikasi yang bisa memuaskan dahaga Shin Tae-yong akan seorang mesin gol di timnas Indonesia. Shin Tae-yong telah menantikan hadirnya seorang bomber di skuad Garuda sejak lama, lantaran posisi striker masih belum bisa dibilang aman hingga kini. Sang pelatih asal Korea Selatan bahkan mendatangkan seorang pelatih striker dari negeri asalnya, Yeom Ki-hun, pada Agustus 2024. Timnas Indonesia memerlukan kualitas yang lebih baik untuk putaran kualifikasi Piala Dunia zona Asia, dan striker adalah salah satu departemen yang mendesak untuk segera ditingkatkan. Sementara itu di Belanda ada seorang penyerang yang bermain untuk FC Utrecht di kasta tertinggi Eredivisie pada saat ini. Dialah Ole Roemeny yang sudah dikaitkan sejak lama dengan PSSI dan bahkan pernah mengaku berkomunikasi dengan Erick Thohir beberapa bulan lalu. Semenjak saat itu, sederet pertanda positif mengikuti Ole Roemeny seakan dirinya semakin dekat dengan timnas Indonesia. Pada awal Agustus ini, FC Utrecht menjalani laga uji coba kontra Venezia, tim asal Italia yang dibela oleh pemain timnas Indonesia Jay Itzes. Di sela-sela laga tersebut, Roemeny terlihat foto bareng bersama dua penggawa timnas Indonesia, Jay Itzes dan Ivar Jenner, yang merupakan rekan setimnya di FC Utrecht. Kemudian pertanda semakin kuat karena akun Instagram Roemeny telah di-follow oleh Erick Thohir. Untuk semakin memperkuatnya, Roemeny juga mengikuti Vardy Bachdiem, agen yang sering bekerja sama dengan PSSI perihal mengurusi naturalisasi pemain keturunan, terutama yang tinggal di Belanda. Berbagai pertanda semakin mengindikasikan bahwa Ole Roemeny akan menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia yang berikutnya. Tentu hal ini dinantikan oleh Shin Tae-yong yang sudah lama mendambakan kehadiran seorang mesin gol di skuad timnas Indonesia. Daftar calon pemain naturalisasi timnas Indonesia ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan memperkuat skuadnya dengan menghadirkan pemain naturalisasi untuk ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya, pada pertandingan terakhir di grup F kualifikasi Piala Dunia, skuad Garuda diperkuat dengan 11 pemain naturalisasi. Kemungkinan jumlah pemain naturalisasi akan bertambah di putaran ketiga atau ronde 3 kualifikasi pada September mendatang. Pemain naturalisasi sendiri terbukti berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia 2027 dan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengamat sepak bola Justinus Laksana sedikit membocorkan rencana PSSI untuk menambah pemain naturalisasi. Skuad Garuda di grup C dikabarkan akan menambah 2 hingga 3 pemain keturunan untuk putaran ketiga Piala Dunia mendatang. Adapun nama pemain yang disebut sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia yakni Mads Hilgers dan Ole Roemeny.
Kendati demikian, untuk kejelasan lebih lanjut, para supporter sepak bola diminta untuk bersabar menunggu pengumuman resmi dari PSSI. Selain itu, ia juga menyampaikan Coach Shin Tae-yong akan lebih tahu pemain seperti apa yang dibutuhkan. Mads Hilgers dan Liano Reijnders merapat ke Timnas Indonesia. Tim nasional Indonesia tengah bersiap untuk menaturalisasi 2 pemain baru dalam skuad, menurut konfirmasi dari pelatih kepala Shin Tae-yong. Shin menyatakan bahwa proses naturalisasi untuk Mads Hilgers dan Liano Reijnders akan segera selesai, meskipun detail lebih lanjut tentang kedua pemain tersebut masih dirahasiakan. Informasi tentang kedatangan Hilgers dan Reijnders di Jakarta telah tersebar luas di media sosial, menambah spekulasi bahwa keduanya akan segera diperkenalkan. Momen ini semakin diperkuat melalui postingan Instagram dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang memperlihatkan dirinya sedang bersalaman dengan kedua pemain tersebut, mengisyaratkan bahwa proses naturalisasi hampir final. Timnas Indonesia yang sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan melawan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran Hilgers dan Reijnders diharapkan bisa memberikan kontribusi besar bagi skuad Garuda dalam menghadapi lawan-lawan berat di grup C. Proses naturalisasi Timnas Indonesia. PSSI mengonfirmasi penerimaan data Mauro Zijlstra. Lantas bagaimana dengan Kevin Dix? PSSI mengakui telah menerima data dari striker FC Volendam U21 Mauro Zijlstra. Namun PSSI masih mempelajari dan belum akan menaturalisasi. PSSI mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima informasi mengenai striker FC Volendam U21 Mauro Zijlstra. Namun saat ini PSSI masih dalam proses kajian dan belum berencana untuk memproses naturalisasinya. Selain itu, PSSI juga terus mendorong naturalisasi untuk pemain lain, yaitu Kevin Dix. Pemain berusia 27 tahun ini adalah salah satu atlet keturunan yang berkualitas. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, memberikan pernyataan terkait Kevin Dix. Ia menjelaskan bahwa sudah ada komunikasi, tetapi belum ada langkah untuk naturalisasi ke dalam Timnas Indonesia. Kevin Dix merupakan salah satu pemain keturunan yang memiliki prestasi gemilang. Dia pernah bermain untuk klub-klub seperti Vitesse, Fiorentina, Feyenoord, Empoli, dan FC Copenhagen. Pemain yang dilaporkan memiliki keturunan Ambon, Maluku ini juga telah meraih berbagai gelar juara, termasuk KNVB Cup. Dalam kompetisi Eropa, Kevin Dix memiliki pengalaman yang cukup baik, dengan total 17 penampilan di Liga Champions, 8 di kualifikasi Liga Champions, dan 12 di Europa League. PSSI telah menjalin komunikasi dengan Kevin Dix sejak beberapa waktu lalu, tepatnya pada akhir 2021 bersama Mads Hilgers. Namun hingga saat ini hanya Hilgers yang telah menyatakan kesediaannya untuk dinaturalisasi. Permintaan terbuka dari Shin Tae-yong dan Erick Thohir untuk Elkan Bagot. Jangan diam, silakan buka suara. Shin Tae-yong dan Erick Thohir sudah meminta Elkan Bagot untuk memberi respons terkait masalah tidak dipanggil di Timnas Indonesia. Absennya Elkan Bagot dalam pemanggilan Timnas Indonesia yang ketiga kalinya pada FIFA Matchday membuat Shin Tae-yong dan Erick Thohir meminta sang pemain untuk buka suara. Selama ini memang hanya dari Shin Tae-yong maupun Erick Thohir yang baru buka suara karena mendapat pertanyaan dari wartawan Indonesia. Namun Elkan Bagot belum memberikan satu pernyataan pun mengenai masalah apa yang menimpanya sehingga tidak dipanggil lagi oleh Timnas Indonesia. Apalagi dalam beberapa kesempatan Elkan justru membatasi akses media sosialnya. Shin Tae-yong pun meminta dari Elkan Bagot menjelaskan ke publik apa yang terjadi karena ini adalah masalah sensitif. Shin Tae-yong pun ingin ikut memikirkan bagaimana seorang pemain Timnas Indonesia harus tidak boleh mengecewakan supporter. Hal itulah yang membuat Shin Tae-yong mendesak Elkan Bagot untuk buka suara agar masalah selesai. Senada dengan Erick Thohir yang meminta Elkan Bagot membuka diri dan mengesampingkan ego untuk menyelesaikan masalah dengan Shin Tae-yong. Pria nomor 1 di PSSI ini bahkan menyarankan agar Elkan bisa mencari kecocokan dengan visi serta misi Shin Tae-yong. Bagot kembali bela Timnas. Erick Thohir butuh pemain serius hadapi kualifikasi Piala Dunia. Bek andalan Timnas Indonesia Elkan Bagot menyampaikan permintaan maafnya kepada Shin Tae-yong. Elkan Bagot tidak kecewa namanya tidak masuk dalam daftar skuad Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia.
Elkan Bagot membuka peluang siap membela timnas Indonesia kalau kembali mendapatkan panggilan dari pelatih timnas Indonesia Sintayong. Ketua PSSI Erick Thohir mengingatkan kepada pemain untuk serius menghadapi ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. STY harus kembali berikan kesempatan kepada Elkan Bagot di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Semenjak dikabarkan tak memberikan respon kala dihubungi oleh timnas Indonesia jelang laga playoff Olimpiade Paris pada bulan Mei lalu. Nama seorang Elkan Bagot seolah tertepikan dari skuad merah putih. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong bahkan mulai tak lagi memprioritaskan keberadaan pemain Ipswich Town tersebut dan tak memasukkan namanya dari skuad Garuda untuk menjalani 2 laga sisa babak kualifikasi Piala Dunia zona Asia putaran kedua lalu. Namun jika melihat situasi saat ini, sejatinya masih ada setidaknya 2 alasan yang membuat Coach Shin harus kembali memikirkan untuk memanggil lagi center back berusia 22 tahun tersebut. Mengapa seorang Elkan Bagot harus kembali dipikirkan untuk masuk lagi ke timnas Indonesia adalah karena salah satu palang pintu utama timnas Garuda saat ini, Jordi Amat, tengah mengalami fase penurunan performa yang cukup signifikan. Dengan penurunan performa yang seringkali merugikan timnas Indonesia tersebut, Jordi Amat membutuhkan sosok pengganti yang tentunya harus memiliki kualitas sama atau mendekati yang dimilikinya tersebut. Dan dari beragam nama yang muncul, tentunya nama seorang Elkan Bagot bisa menjadi nama yang paling dikedepankan untuk hal ini.